Yang menarik, Desa Lubuk Batu Tinggal, dia berdiri di abad 18. Jauh sudah ada desa itu sebelum negara ini bahkan dipikirkan untuk ada. Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepada. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah saya dulu, saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Sederhana saja, saya tidak terlalu setuju dengan beberapa tawaran dari Pak Menteri Desa. Saya cuma pengen punya satu tawaran. Semua desa dalam kawasan hutan, lepaskan dari kawasan hutan. Apapun, seluruh lahan transmigrasi dalam kawasan hutan, lepaskan dari kawasan hutan. Enclave saja. Sesederhana itu. Terima kasih. Dari perdebatan ini, apa kalian masih berpikir rakyat tidak butuh DPR? Rakyat kecil dengan akses informasi terbatas, yang hanya terpesona dengan munculnya wajah baru jadi pahlawan kesiangan menyerang DPR dengan hinaan dan caci maki, tiba-tiba dipuja setinggi langit. Tapi wakil rakyat yang berusaha menjadi benteng menjaga agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, lalu tiba-tiba dimusuhi. Kelemahan anggota DPR di garis lurus hanya satu. Mereka tidak mempunyai anggaran membayar buzzer mempublikasikan semua kinerja mereka. Sedangkan penjahat sesungguhnya yang menghabiskan kekayaan alam mengeruk keuntungan bumi pertiwi hanya untuk kelompok dan keluarganya, dipuja hanya karena dia mempunyai ribuan buzzer yang dibayar mencuci otak rakyat. Tahun 2021, Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 yang menetapkan tanah terlantar akan disita oleh negara, seolah-olah manusia lain yang ada di bumi Nusantara ini hanya penumpang gelap. Ada ribuan tanah adat yang sudah ditempati sebelum NKRI ada, lalu hanya satu keputusan presiden yang tidak melalui proses konsultasi ke DPR, hak mereka tiba-tiba diabaikan. Dan disinilah, kita butuh suara wakil rakyat yang berani dan berada di garis lurus terus menyuarakan aspirasi rakyat membungkam kesenang-wenangan pemerintah. Front Media Forum Rakyat Original Trackman. Menurut saya, yang diminta rakyat itu bukan cuma persoalan kesejahteraan, tapi juga kepastian statusnya. Kalau negara saja gagal memberikan kepastian statusnya, kayaknya untuk memberikan kesejahteraan akan lama sekali didapatkan oleh rakyat. Status apa? Status dalam hal ini. Kenapa ini jadi penting? Ada desa dalam kawasan hutan yang menetapkan bahwa itu desa, apakah bupati, gubernur, atau apapun itu adalah negara. Lalu yang menetapkan desa itu dalam kawasan hutan juga negara. Lalu yang mengeluarkan sertifikat di lahan transmigrasi dan sertifikat dalam desa dalam kawasan hutan itu juga negara. Jadi menurut saya persoalan terbesar kita bukan rakyat, tapi negara. Negaralah yang kemudian tidak mampu berembuk di antara mereka untuk memutuskan status desanya. Ini terjadi dalam banyak hal yang lain, pimpinan. Kenapa? Tidak cuma persoalan tumpang tindih hutan dan tambang. Ternyata tumpang tindih desa juga terjadi. Apakah kemudian cerita itu berhenti di situ? Tidak juga. Dalam data saya, ada beberapa desa dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo, Desa Lubuk Kembang, Desa Air Hitam, Desa Bagan Limau, Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Kesuma, Desa Pangkalan Gondai, dan Desa Segati. Yang menarik, Desa Lubuk Batu Tinggal, dia berdiri di abad 18. Jauh sudah ada desa itu sebelum negara ini bahkan dipikirkan untuk ada. Tapi sekarang masuk dalam Taman Nasional Tesonilo. Nah, ada beberapa rekomendasi dari Pak Menteri Desa terkait dengan beberapa penyelesaian. Kalau menurut saya sederhana saja. Konflik antara manusia, tumbuhan, dan hewan dalam konteks perebutan ruang hidup itu pasti terjadi karena bertambahnya
populasi manusia. Problemnya adalah ketika kemudian ketiga-tiganya berbenturan pada saat yang sama, prioritas kita mau kita tempatkan pada siapa? Pada manusia, pada hewan, atau pada tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Jumlah penduduk tahun 45 saat Indonesia merdeka dengan tahun sekarang itu setahu saya bertambahnya sekitar 180-an juta jiwa. Kalau kemudian setiap orang yang dilahirkan Indonesia membutuhkan ruang hidup lebih besar, cepat atau lambat pasti terjadi benturan-benturan ini. Nah, dalam hal ini negara harus bersikap tidak boleh kemudian membiarkan benturan ini tanpa jalan keluar. Pimpinan yang terhormat, Pak Menteri yang terhormat, kalau di Kabupaten Bogor saat ini sudah ada 3 tersangka yang sedang berproses karena dianggap merambah kawasan hutan. Dia gunakan lahan itu untuk aktivitas ekonominya dan kemudian dia ditetapkan menjadi tersangka dan sekarang proses hukumnya sedang berjalan. Saya tidak tahu kalau dalam data saya ada 25.863 desa yang masuk dalam kawasan hutan. Saya tidak mengerti dan tidak punya data berapa ribu orang yang kemudian masuk dalam data negara dia menjadi tersangka cuma karena beternak ayam di belakang rumahnya yang kebetulan kawasan hutan. Kalau kemudian tidak kita selesaikan seperti ini pimpinan, tidak salah kalau kemudian banyak orang kemudian berpikir bahwa negara lah yang sebenarnya memproduksi penjahat itu sendiri. Ketidakpastian negara dalam menetapkan batas-batas itu membuat rakyat mencangkul kebun di belakang rumahnya, dia jadi penjahat. Membuat kemudian kepala desa yang tidak sampai hati membangun jalan agar bisa tembus, dapat listrik dan sebagainya, kepala desanya juga jadi penjahat. Ketidakpastian ini kemudian membuat negara tidak memproduksi orang baik. Negara memproduksi penjahat-penjahat baru yang menjadi penjahat bukan karena dia berniat jahat. Jangan-jangan karena dia berniat baik. Dia mencangkul halaman di belakang rumahnya bukan untuk mencuri, tapi untuk memastikan anaknya makan, istrinya makan. Tetapi karena tanah di belakang rumahnya masuk kawasan hutan, serta-merta seketika itu juga dia jadi penjahat. Bukan karena keinginan dia, karena ketidakpastian negara. Untuk itu pimpinan, sederhana saja, saya tidak terlalu setuju dengan beberapa tawaran dari Pak Menteri Desa. Saya cuma pengen punya satu tawaran. Semua desa dalam kawasan hutan lepaskan dari kawasan hutan. Apapun, seluruh lahan transmigrasi dalam kawasan hutan lepaskan dari kawasan hutan. Enclave saja. Sesederhana itu. Terima kasih pimpinan. Bagi kalian yang saat ini berjuang karena perseteruan dengan perusahaan atau negara yang membela oligarki mengabaikan hak-hak dasar rakyat, silahkan like dan berikan komentar terbaiknya di kolom komentar buat Adian Napitupulu. Terima kasih sudah menonton.